الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إيانا نعبد وإيانا نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصبر وصية من صياء الله تعالى في أرضه، من حفظها نجا ومن ضيعها هلك. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين rahimakumullah, jamaah sholat Jumat, para hamba-hamba Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hari ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat kita. Walaupun dalam suasana yang sangat terbatas, namun tidak mengurangi semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah kita pada siang hari Jumat yang mulia ini, marilah kita senantiasa berusaha, bekerja keras untuk meningkatkan kualitas iman dan kadar takwa kita kepada Allah Jalla Jalla. Dalam arti kata takwa yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Judul khutbah kita pada siang hari ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini saya sampaikan? Karena setiap orang, setiap manusia, mereka itu kepengin disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang manusia pun yang mau dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan tuntunan kepada kita agar kita ini menjadi hamba Allah yang baik, agar menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, bahkan menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan pertolongan
yang selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita hidup di dunia ini maupun nanti di akhirat kelak. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan jalan bagi kita agar kita bisa mencapai derajat yang mulia, agar kita bisa dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 69, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang benar-benar mereka itu berada di jalan kami, kata Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kepada mereka jalan-jalannya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah, tidak gampang ya untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semudah apa yang kita ucapkan. Kalau kita hanya mengaku sebagai hamba Allah yang disayangi Allah, belum tentu. Nah, oleh karena itu ada jalan-jalan yang harus kita lalui. Apa itu jalannya? Yang pertama adalah jalan ketakwaan. Setiap sepekan sekali para khatib kita melalui mimbar ini, mereka menyeru kepada jamaah agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Gampangnya takwa itu adalah kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan dengan penuh semangat. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tinggalkan itu. Jangan sekali-kali kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu bukan hanya di masjid saja. Takwa itu bukan hanya di saat pengajian saja. Tetapi takwalah kamu, kata Nabi, dimanapun kamu berada. Di kantor kita bertakwa, di pasar kita bertakwa, di ladang kita bertakwa, di mana saja tempat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, nilai-nilai ketakwaan harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi kepada kita manusia. Allah menjamin kepada kita umat manusia, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan carikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia hadapi. Apa masalah kita hari ini? Apa persoalan kita hari ini? Kalau persoalan kita sulit, masalah kita sulit, maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berkata lagi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan semua urusannya. Inilah jalan yang Allah berikan kepada kita manusia, ya, agar kita ini menjadi hamba Allah yang dicintai. Tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan lain kecuali hanya kita takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua,
Ya, jalan yang harus kita tempuh agar kita ini dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jalan kesabaran. Dalam hidup ini kita harus sabar. Apa itu sabar? Sabar itu adalah suatu sikap yang dimiliki oleh seseorang. Mereka mampu menahan emosinya. Mereka mampu menahan keinginannya. Mereka mampu bertahan dalam keadaan sulit. Bahkan dalam keadaan mendapat musibah sekalipun mereka bertahan dan tidak mengeluh kecuali mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang kedua, harus sabar kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, minta pertolonganlah kamu kepada Allah dengan sabar. Minta pertolonganlah kamu kepada Allah dengan solat. Sabar dan solat ini harus kita sejajarkan. Kita bersabar, kita jaga ibadah solat kita. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Banyak orang yang tidak memiliki sifat sabar. Banyak keinginan, banyak kemauan, mereka tidak sabar sehingga dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ujian, banyak cobaan yang Allah berikan. Orang tidak sabar, maka musibah itu semakin berat dan semakin menjadi-jadi. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau berkata, "As-sabru wasiyatum min wasaillahi ta'ala fi ardi." Sabar itu adalah salah satu wasiat Allah yang Allah letakkan di muka bumi ini. Dan barang siapa yang memiliki sifat sabar, mereka memiliki sifat sabar, maka beruntunglah orang tersebut, maka berbahagialah orang tersebut. Dan siapa orang yang tidak mengindahkan dan tidak memiliki sifat sabar, maka celakalah orang tersebut. Ini yang kedua, jalan yang harus kita tempuh agar kita menjadi hamba Allah yang dicintai dan disayangi. Dan yang terakhir adalah jalan pengampunan. Selaku manusia, kita tidak ada yang tidak berdosa di dunia ini. Dosa kita banyak. Dosa kita bergelimang dengan dosa. Kita sadar, kita mengakui dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minaz zambi kamal la yanzambalahu. Orang yang bertaubat adalah seperti orang yang tidak punya dosa sedikit pun juga. Ini musibah di negeri kita. Salah satu yang mengundangnya adalah dosa yang diperbuat oleh manusia ini. Oleh karena itu wajarlah hari ini kita belum selesai dari berbagai masalah. COVID-19 belum selesai. Kita belum normal. Masih dihantui oleh berbagai macam masalah, penyakit yang menakuti kita hari ini. Mari kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, pemimpinkah mereka, pejabatkah mereka, rakyatkah mereka, orang biasakah mereka, ayo beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu mengamalkan tiga hal ini, insya-Allah kita akan disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.